Dalam kelamnya malam Persia, ketika bintang-bintang merajut cahaya di langit yang sunyi, lahirlah seorang anak dengan mata yang memandang jauh ke dalam keabadian. Sejak belia, Mansur Al-Hallaj rasakan panggilan cinta yang melampaui dunia fana, sebuah kerinduan akan Tuhan yang begitu membara, hingga ia berani menantang segala batas yang diakui manusia. Perjalanannya bukan sekadar langkah seorang hamba mencari Sang Pencipta, melainkan kisah cinta tak terhingga yang menggetarkan para penguasa, membakar aturan-aturan, dan akhirnya menuntunnya pada pengorbanan yang abadi. Inilah kisah tentang seorang sufi yang tak hanya mencari kebenaran, tetapi juga menjadi kebenaran itu sendiri. Seorang penjelajah yang bersedia menyerahkan segalanya demi menyatu dengan cahaya ilahi yang tak terlukiskan. Sang penjelajah kebenaran perjalanan cinta dan pengorbanan Mansur Al-Hallaj. Bab 1. Bayi dalam cahaya. Husain ibn Mansur lahir dalam keluarga sederhana di Persia pada pertengahan abad ke-9. Sejak kecil, ia memiliki pandangan mata yang dalam dan penuh misteri. Orang-orang di sekelilingnya sering merasa ada sesuatu yang unik dalam dirinya, sebuah ketenangan yang tak tergoyahkan, seakan-akan jiwanya terhubung langsung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Di usia muda, ia sudah tertarik pada ilmu agama dan sering bertanya pada ayahnya tentang makna kehidupan, Tuhan, dan alam semesta. Meskipun lingkungannya terbatas, Mansur tidak pernah puas dengan jawaban yang dangkal. Di usia 12 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan desanya dan berguru pada para sufi besar di kota-kota besar seperti Baghdad dan Basra. Dengan membawa keyakinan bahwa kebenaran sejati hanya dapat ditemukan melalui pengalaman langsung dengan Tuhan, Mansur memasuki dunia mistik yang akan membentuk seluruh hidupnya. Bab 2. Guru yang tak terduga. Dalam perjalanannya, Mansur bertemu dengan tokoh-tokoh besar dunia tasawuf seperti Junaid al-Baghdadi, seorang sufi terkenal yang dihormati karena kebijaksanaannya. Namun, Mansur merasakan bahwa metode Junaid yang penuh kehati-hatian dalam menyampaikan kebenaran kurang sesuai dengan dorongan spiritualnya yang begitu kuat. Baginya, Tuhan bukanlah entitas yang bisa dijaga rahasia. Dia adalah cinta yang perlu diungkapkan dan dibagikan. Dalam perdebatan-perdebatan panjang dengan gurunya, Mansur menunjukkan semangat yang mendalam untuk berbicara secara terbuka tentang penyatuan jiwa dengan Tuhan. Junaid, meski mengakui ketulusan muridnya, memperingatkan bahwa jalan yang ditempuh Mansur bisa berbahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Mansur mendengarkan dengan hormat, tetapi dalam hatinya, api cinta ilahi terus membara. Tak lama kemudian, Mansur memutuskan untuk berjalannya sendiri, meninggalkan Junaid dan memulai perjalanan spiritual yang lebih radikal. Ia merasa bahwa kebenaran tidak dapat dibungkam. Jika cinta ilahi memenuhi hati seseorang, maka cinta itu harus meluap dan mengalir, apapun risikonya. Bab 3. Lintasan cinta. Mansur mengembara ke berbagai tempat, menyampaikan ajarannya kepada siapapun yang mau mendengar. Di Mekkah, ia menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam meditasi mendalam di Ka'bah, merasakan kehadiran ilahi dalam setiap helaan napas. Dalam keheningan malam, ia seringkali mengangkat tangannya ke langit dan menangis dengan penuh haru, memohon agar Tuhan memperlihatkan kebenaran sejati kepadanya. Suatu malam, dalam penglihatan spiritual yang mendalam, Mansur merasa bahwa dinding pemisah antara dirinya dan Tuhan runtuh. Ia tidak lagi merasakan dirinya sebagai individu yang terpisah. Ia merasa menjadi bagian dari cinta ilahi yang tak terhingga. Dalam ekstasi ia berseru, "Ana al-Haq, aku adalah kebenaran." Kalimat itu adalah puncak dari pengalaman spiritualnya, namun juga menjadi awal dari penderitaannya. Banyak ulama yang mendengar seruan ini menganggap Mansur telah menghujat karena mengklaim posisi yang hanya layak bagi Tuhan. Tapi bagi Mansur, ucapannya bukanlah klaim egois. Ia berbicara dari keadaan di mana dirinya lenyap dalam kehadiran ilahi, di mana hanya Tuhan yang tersisa dalam wujudnya. Bab 4. Benih-benih konflik. Ajaran Mansur mulai menarik perhatian baik dari para pencari spiritual maupun dari para ulama dan penguasa politik. Sementara banyak orang tertarik pada kedalaman ajarannya tentang cinta dan penyatuan dengan Tuhan, tak sedikit pula yang merasa terganggu oleh radikalitas pandangannya. Di kalangan elit agama, Mansur dianggap membahayakan tatanan yang telah mapan. Mereka khawatir bahwa ajaran-ajarannya akan memicu kekacauan, mengaburkan garis antara manusia dan Tuhan, serta melemahkan otoritas agama. Mansur diundang ke berbagai pertemuan tidak hanya untuk mengajarkan kebijaksanaan spiritual,
tetapi juga untuk berdebat dengan para ulama yang mempertanyakan pandangannya. Dalam setiap diskusi, Mansur tetap tenang, tetapi juga penuh keyakinan. Ia menjelaskan bahwa cintanya kepada Tuhan melampaui semua konsep manusia tentang hukum dan aturan. Cinta tidak mengenal batas, katanya. Ketika seseorang benar mencintai Tuhan, ia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Namun, semakin Mansur bersuara, semakin besar pula ketidakpuasan yang tumbuh di kalangan mereka yang memegang kekuasaan. Takdirnya mulai mengarah pada peristiwa yang tak terhindarkan. Bab 5. Pengkhianatan dan penjara. Beberapa penguasa politik melihat Mansur sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Dengan berbagai dalih, mereka menggerakkan mesin hukum untuk menjeratnya. Mansur ditangkap dengan tuduhan penghujatan dan pemberontakan terhadap agama. Di dalam penjara yang gelap dan lembab, Mansur tetap tabah. Ia menghabiskan hari-harinya dalam zikir, berdoa, dan menulis puisi-puisi yang menyuarakan cinta dan kerinduannya kepada Tuhan. Meskipun tubuhnya dikurung, jiwanya tetap bebas. Dalam mimpi-mimpinya, ia terus merasakan kehadiran ilahi yang menguatkannya. Beberapa sahabat setia datang menjenguknya, memintanya untuk menarik ucapannya demi keselamatan. Namun, Mansur menolak. Baginya, menolak apa yang telah diungkapkan oleh hatinya adalah pengkhianatan terbesar. Aku lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kebohongan, ujarnya. Di sisi lain, para ulama dan penguasa semakin tertekan untuk membuat contoh dari Mansur. Mereka ingin menunjukkan bahwa siapapun yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan agama akan dihukum dengan keras. Bab 6. Pengadilan terakhir. Hari pengadilan Mansur tiba, dan suasana di kota Baghdad penuh ketegangan. Di dalam ruangan pengadilan, ulama-ulama besar berkumpul, dan para pejabat politik menanti keputusan. Mansur berdiri dengan kepala tegak, wajahnya tenang, dan matanya memancarkan ketulusan yang mendalam. Hakim membacakan dakwaan yang panjang, menuduhnya menyebarkan ajaran sesat dan merusak tatanan sosial. Saat ditanya apakah ia menyesali ucapannya, Mansur hanya tersenyum dan menjawab, "Apa yang aku katakan adalah kebenaran dari cintaku kepada Tuhan. Aku tidak bisa menariknya kembali." Meskipun beberapa di antara para ulama bersimpati dan memahami kedalaman spiritual Mansur, tekanan politik terlalu kuat. Hukuman mati dijatuhkan atasnya. Para sahabat dan murid-muridnya menangis, tetapi Mansur menenangkan mereka. "Jangan menangis untukku. Perjalanan ini adalah bagian dari cinta yang lebih besar." Bab 7. Pengorbanan abadi. Pada hari eksekusi, kerumunan besar berkumpul untuk menyaksikan akhir dari kehidupan seorang sufi yang kontroversial. Tubuh Mansur diikat, dan cambuk-cambuk mulai merobek kulitnya. Setiap deraan diiringi dengan zikir dan kalimat-kalimat cinta dari bibirnya. Meski rasa sakitnya tak terbayangkan, wajahnya tetap memancarkan kedamaian. Darah mengalir, tetapi dalam setiap tetesan darah itu, Mansur merasakan bahwa dirinya semakin dekat dengan Tuhan. Ketika Al-Gojo bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, Mansur berdoa dengan lirih, "Ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kalimat itu menggetarkan banyak hati di antara mereka yang hadir. Mansur akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum di bibir. Tubuhnya tak bernyawa, tetapi jiwanya telah bersatu dengan sang kekasih yang selama ini ia rindukan. Bab 8. Warisan yang abadi. Kematian Mansur al-Hallaj tidak memadamkan ajarannya. Sebaliknya, itu hanya memperkuat pesannya. Para pengikutnya meneruskan ajaran tentang cinta ilahi yang melampaui batas, tentang penyatuan yang melibatkan pengorbanan total. Selama berabad-abad, kisahnya diabadikan dalam puisi, cerita rakyat, dan ajaran-ajaran sufi. Jelajah kebenaran yang telah menempuh jalan cinta hingga ke batas terakhir, di mana ia menemukan makna sejati dari kebebasan dan ketulusan. Warisannya terus hidup dalam hati mereka yang mencari Tuhan di luar kata-kata dan hukum. Ia menjadi simbol bagi para pencari spiritual yang percaya bahwa cinta yang tulus kepada Tuhan tidak bisa dibungkam oleh ketakutan, hukum, atau tekanan sosial. Pesan Al-Hallaj sederhana tetapi kuat. Jika engkau benar-benar mencintai Tuhan, engkau harus siap untuk melepaskan segalanya, bahkan dirimu sendiri. Bagi mereka yang memahami kedalaman makna itu, Mansur al-Hallaj tidak pernah mati. Ia hidup dalam setiap hati yang merindukan kebenaran, yang mencari persatuan dengan Sang Maha Cinta, dan yang berani menempuh jalan berisiko demi cinta yang tak terbatas.